Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Nur Aini dari PBSI Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan mempresentasikan mengenai sintaksis bahasa Indonesia, yaitu tentang klausa. Yang pertama yaitu bagian definisi klausa, bahwa klausa itu adalah konstruksi kalimat minimal terdiri dari satu predikat. Predikat ini boleh diikuti objek, subjek, objek, pelengkap, keterangan, ataupun tidak. Bagian selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri klausa. Nah, yang pertama cirinya itu merupakan kelompok kata yang memiliki hubungan fungsi subjek, hubungan fungsi predikat, hubungan fungsi objek, dan hubungan fungsi keterangan. Dan ciri yang kedua yaitu memiliki unsur predikat. Dan ciri yang ketiga yaitu memiliki satu klausa itu terdapat atau memiliki satu predikat. Dan berikutnya mengenai jenis-jenis klausa. Nah, di sini mengenai jenis-jenis klausa, saya mengambil dari 3 pendapat mengenai klausa. Yang pertama yaitu jenis klausa menurut Daniel Ferreira, dan yang kedua yaitu jenis klausa menurut M. Ramlan, dan yang ketiga yaitu jenis klausa menurut Henry Guntur Tarigan. Nah, baiklah, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang jenis klausa menurut pendapat Daniel Ferreira. Nah, di sini menurut pendapat Daniel Ferreira bahwa klausa itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu ada klausa final, dan yang kedua ada klausa non final. Nah, untuk klausa final itu adalah klausa yang baik secara suprasegmental maupun secara segmental itu dapat menjadi klausa yang berdiri sendiri, atau disebutnya itu dengan klausa swasta. Nah, dalam contoh yaitu contohnya anak itu melempari anjing. Nah, ini adalah sebuah contoh klausa final yang mana menunjukkan bahwa klausa ini sudah final. Yang kedua ada klausa non final. Nah, klausa non final ini adalah klausa yang baik secara suprasegmental ataupun secara segmental itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, karena klausa non final ini memiliki satu persyaratan, yaitu harus memenuhi pola dasar kalimat bahasa Indonesia atau berbentuk kata kerja finite. Nah, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa dihilangkan ciri segmental atau supra segmental yang mengikatnya. Nah, contohnya yaitu dengan klausa agar tujuannya tercapai. Nah, dengan kata agar di sini tentunya klausa ini belum final atau dikatakan non final karena ada kata agar. Nah, kalau ada kata agar, tentunya di sini ada istilah klausa ini disebut non final. Agar klausa ini menjadi final, nah bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan menghilangkan unsur pengikat yang ada di dalamnya. Nah, jadi apa unsur yang mengikat di dalamnya itu kata agar. Ketika kata agar dihilangkan, maka di sini akan menjadi klausa final. Contohnya seperti tujuannya tercapai. Nah, ini mengenai jenis klausa menurut Daniel Ferreira. Nah, baiklah, yang berikutnya akan dilanjutkan itu mengenai jenis klausa menurut pendapat M. Ramlan. Nah, menurut pendapat M. Ramlan bahwa klausa ini dibagi dalam beberapa jenis. Nah, yang pertama ada klausa yang berdasarkan struktur internnya. Nah, di sini untuk klausa yang berdasarkan struktur internnya, yang pertama ada klausa lengkap. Nah, yang mana klausa lengkap di sini yaitu menduduki subjek biasanya yang terletak di depan predikat.
ini untuk contohnya yaitu seperti kata badan orang, klausa badan orang itu sangat besar. Nah, kata badan orang itu adalah termasuk subjek, sementara kata sangat besar itu termasuk predikat. Ada juga sebaliknya. Nah, ada subjek terletak di belakang predikat mengenai klausa lengkap. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti sangat besar badannya. Kata sangat besar itu adalah termasuk ke dalam predikat. Nah, sementara badannya itu ke dalam subjek. Jadi kebalikan dari tadi yang pertama, contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu subjek terlebih dahulu baru predikat, tapi contoh yang kedua yaitu predikat dulu baru subjek. Nah, berikutnya di dalam jenis klausa menurut pendapat M. Ramlan berdasarkan struktur intern ada yang namanya klausa tak lengkap. Nah, klausa tak lengkap ini adalah klausa yang tidak memiliki unsur subjek, tetapi unsur predikatnya bisa diikuti oleh objek dan juga keterangan. Nah, contohnya seperti klausa sedang bermain-main. Nah, kata sedang bermain-main di sini atau sedang bermain, nah di sini tidak ada subjeknya karena di sini langsung menduduki predikat. Nah, makanya disebut dengan klausa tak lengkap. Nah, contohnya selain daripada sedang bermain-main, contoh yang lain seperti menulis surat. Nah, menulis surat itu juga termasuk klausa tak lengkap karena tidak ada subjeknya, langsung kepada predikat. Seperti kata menulis. Menulis itu termasuk ke dalam objek. Nah, surat ini termasuk ke dalam maksudnya menulis surat di sini menulis termasuk ke dalam predikat, sementara suratnya itu termasuk ke dalam objek. Nah, kita lanjutkan ke jenis klausa masih menurut pendapat M. Ramlan. Nah, cuman di sini berdasarkan kata negatif. Nah, untuk klausa berdasarkan kata negatif itu ada dan tidaknya kata negatif yang secara gramatikal menegatifkan predikat. Nah, ini dibagi menjadi dua bentuk. Ada klausa positif, ada klausa negatif. Nah, untuk klausa positif, nah itu adalah klausa yang tidak memiliki kata negatif. Nah, contohnya seperti para korban gunung berapi diliputi rasa duka. Nah, ini termasuk ke dalam kata atau klausa positif. Nah, yang berikutnya ada klausa negatif. Klausa negatif itu adalah klausa yang memiliki kata-kata yang negatif, yang secara gramatikal itu menegatifkan predikat. Kata-kata negatif ini bisa dinegasikan dengan kata tidak, dengan kata tak, dengan kata tiada, dengan kata belum, dengan kata jarang. Nah, maka itu akan disebut klausa negatif. Nah, contohnya seperti klausa itu ia tidak jadi datang. Nah, dengan kata tidak di situ menunjukkan bahwa klausa tersebut itu adalah klausa negatif. Nah, selain daripada contoh itu ada juga tiada hari tanpa membaca. Nah, kata tiada itu termasuk klausa negatif juga. Nah, kita lanjutkan ke jenis-jenis klausa menurut pendapat M. Ramlan, yaitu berdasarkan kategori kata
atau frase yang menduduki fungsi predikat. Nah, untuk kata yang menduduki fungsi predikat, yang pertama ada klausa. Nah, yang pertama ada klausa nominal. Nah, klausa nominal ini adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan nominal. Contohnya yaitu ayah petani. Nah, di sini kata ayah ini termasuk ke dalam kata nominal atau kata benda, termasuk juga di sini kata petani. Nah, berikutnya ada klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frase golongan verbal, atau kata kerja. Contohnya, Ani membaca buku. Dengan kata membaca itu menunjukkan bahwa klausa tersebut adalah klausa verbal. Yang berikutnya yaitu mengenai klausa bilangan. Nah, klausa bilangan ini adalah klausa yang menunjukkan sebuah bilangan. Nah, contohnya seperti roda mobil itu 6. Nah, kata 6 itu menunjukkan bahwa klausa tersebut masuk ke dalam klausa bilangan. Nah, terus untuk berikutnya yaitu ada klausa depan. Nah, klausa depan itu adalah klausa yang predikatnya terdiri dari frase depan, yaitu frasanya yang diawali kata depan sebagai penanda. Nah, contohnya seperti seperti klausa sayur itu dari desa. Nah, kata sayur di sini ini menunjukkan adalah klausa depan. Nah, untuk berikutnya yaitu jenis-jenis klausa menurut pendapat Henry Guntur Tarigan. Nah, di sini untuk pendapat Henry Guntur Tarigan memberikan pendapat mengenai jenis-jenis klausa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, di sini mengklasifikasikan bahwa klausa itu ada klausa bebas. Nah, yang mana klausa bebas di sini itu adalah klausa yang berdiri sendiri sebagai kalimat yang sempurna. Nah, di sini untuk klausa bebas berdasarkan predikatnya, klausa bebas ini dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, diantaranya ada klausa verbal dan ada klausa non-verbal. Nah, klausa verbal itu adalah klausa yang predikatnya bergolongan kata kerja. Nah, contohnya seperti ia membaca. Nah, kata membaca di sini menunjukkan kata kerja atau kata verbal. Ada juga klausa non-verbal, yaitu klausa yang predikatnya bergolongan selain kata kerja, bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata bilangan, dan juga seterusnya selain daripada klausa verbal. Nah, contohnya seperti ayahku petani. Nah, ini menunjukkan bahwa klausa ini adalah klausa non-verbal karena tidak ada kata kerjanya atau kata Tehnita cantik. Nah, itu juga termasuk ke dalam klausa non-verbal karena ada kata cantik yang menunjukkan itu adalah sifat. Nah, berikutnya jenis-jenis klausa menurut pendapat Henry Guntur Tarigan yaitu tentang klausa terikat. Mengenai klausa terikat di sini, yang namanya klausa terikat itu adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang sempurna. Nah, selain pembagian kelompok tersebut, Tarigan juga mengkelompokkan klausa atas hubungan yang terjadi di dalamnya.
Biasanya hubungan tersebut terjadi pada kalimat majemuk, baik itu kalimat majemuk setara ataupun kalimat majemuk bertingkat. Nah, baiklah, untuk yang pertama, klausa terikat itu mengenai kalimat majemuk setara. Nah, yang mana kalimat majemuk setara ini adalah gabungan dua klausa atau lebih yang gabungan tersebut dihubungkan oleh kata-kata dengan memakai konjungsi dan atau tetapi. Nah, dengan adanya gabungan klausa tersebut itu menyebabkan terjadinya hubungan-hubungan. Nah, hubungan seperti apa? Nah, adanya seperti hubungan penjumlahan. Contohnya, kalimat majemuk setara dengan hubungan penjumlahan itu contoh, dia mengambil handuk yang telah kumal dan mencucinya. Nah, di sini ada kata penghubung dan nah itu menunjukkan kalimat majemuk setara. Nah, yang berikutnya ada kalimat majemuk setara yaitu dengan hubungan perlawanan. Nah, contohnya itu suami istri itu telah lama kawin, tetapi belum juga dikaruniai anak. Nah, di sini kata tetapi menunjukkan kalimat majemuk setara. Nah, sedangkan yang menjadi perlawanannya itu mengenai kata pernikahan tetapi belum punya anak. Nah, berikutnya yaitu mengenai contoh klausa majemuk setara, yaitu tentang hubungan pemilihan. Nah, contohnya seperti saya tidak tahu apakah dia akan ikut atau tidak. Nah, di sini yang menunjukkan klausa majemuk setara di sini sehingga menjadi kalimat majemuk setara itu kata atau. Nah, atau di sini menunjukkan kalimat majemuk setara. Nah, dan yang menjadi pemilihannya yaitu dengan kata ikut atau tidak. Nah, itu adalah sebuah pemilihan. Itu mengenai kalimat majemuk setara. Dan berikutnya kalimat majemuk bertingkat. Nah, mengenai kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini contoh seperti mereka menonton sepak bola hingga larut malam. Nah, ini menunjukkan kalimat majemuk bertingkat mengenai hubungan waktu. Karena di sini ada kata larut malam. Nah, berikut contoh yang kedua yaitu mengenai jika Anda mau dengar, saya senang sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat majemuk bertingkat ini menunjukkan syarat. Nah, jika Anda mau mendengar, saya senang sekali. Nah, berarti di sini menunjukkan yang namanya sebuah syarat. Nah, itu mengenai klausa, jenis-jenis klausa yang bisa saya sampaikan. Terus kenapa di sini dari tadi saya membahas klausa tapi ujung-ujungnya ada sebuah kalimat. Nah, karena klausa itu akan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Nah, yang ujung-ujungnya ada klausa terikat sehingga menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat, karena memang klausa itu berpotensi sebagai bisa berpotensi menjadi kalimat. Nah, kesimpulannya, mengenai pembahasan klausa di sini, yaitu klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Klausa atau gabungan kata itu berpotensi menjadi sebuah kalimat.
Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu terdapat bermacam-macam klausa. Nah, masing-masing ahli bahasa memiliki sudut pandang atau pendapat dalam membuat klasifikasi tentang klausanya menurut sudut pandangnya masing-masing. Nah, berdasarkan kelengkapan unsur intinya, klausa diklasifikasikan atas klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Berdasarkan distribusinya, klausa diklasifikasikan atas klausa bebas dan klausa terikat. Nah, berdasarkan ada dan tidaknya unsur negasi pada predikat, klausa diklasifikasikan atas klausa positif dan klausa negatif. Dan klausa berdasarkan kategori kata atau frase yang menduduki fungsi predikat, bahwa itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu antara klausa bebas dan klausa terikat. Dan berikutnya yaitu mengenai klausa verbal dan non-verbal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sintaksis bahasa Indonesia, yaitu tentang klausa. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.